Gawat tentara Australia melakukan serangan bertubi-tubi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengatakan serangan artileri ini diarahkan ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Kejadian ini menewaskan warga sipil. Menurut Prabowo, serangan terjadi secara tiba-tiba, di mana proyektil artileri milik tentara Australia juga berhasil menembus sistem pertahanan udara RI selain menghantam dahulu rumah. Serangan itu juga menghancurkan 9 kendaraan pertahanan udara aktif. Tapi ada kerusakan di darat, kata Prabowo dalam pernyataannya di Telegram, seperti dilaporkan kembali Brothers. Bagaimana serangan itu juga merusak gardu listrik yang berdampak pada pasokan listrik ke kota. Menurut Prabowo Subianto, berdasarkan informasi, sementara puluhan warganya tewas, di mana bantuan medis juga sudah diberikan kepada warga terdampak serangan. Pasca serangan, pejabat tinggi wilayah dan juga daerah juga mendatangi lokasi untuk membahas respon terhadap serangan itu. Sementara itu, untuk mengatasi gangguan pasokan listrik, kebutuhan untuk kota dialihkan ke pembangkit listrik alternatif sampai fasilitas utama, di mana kota Kupang merupakan kota kecil yang diserang oleh militer Australia dan sekutunya. Kota itu berasal dalam jangkauan serangan artileri Australia setelah pasukan TNI sedang meningkatkan pertahanan udara di Pulau Pasir. Sebelum Kupang, ada 2 daerah di rote lainnya yang menjadi sasaran serangan tentara Australia pada Rabu 18 Januari, di mana serangan artileri menghancurkan sebuah pompa bensin di desa Kupang. Selain itu, 14 rumah di desa tetangga rusak parah. Dan ini juga merupakan serangan Australia pertama kalinya wilayah NTT sepanjang pekan ini yang mengakibatkan korban sipil. Pada Rabu, tentara Australia menyerang kota Kupang, menewaskan warga sipil. Di sana, di antara korban luka ada warga Kupang yang sedang melakukan aktivitas kesehariannya yang menjadi sasaran artileri Australia, di mana perang Indonesia masih berlanjut sampai hari ini. Menurut berita terbaru, Gubernur wilayah Kota Kupang mengatakan serangan pesawat tak berawak telah membakar tangki penyimpanan listrik sebuah lapangan terbang di Kupang. The Guardian melaporkan, serangan itu terjadi sehari setelah militer Australia dan sekutunya melancarkan serangan di 2 lapangan terbang militer wilayah NTT, di mana pasukan Australia juga dilaporkan melakukan penempatan yang menewaskan sedikitnya 6 warga sipil di kota Kupang yang kini dikuasai oleh TNI. Jenderal TNI Yudo Margono mengatakan TNI melancarkan serangan di wilayah Kupang. Kabar itu dia sampaikan di Telegram pada dini hari Selasa, sembari memposting foto. Menurut dia, serangan itu merusak infrastruktur penting dan bangunan tempat tinggal. Yudo menuduh Australia sengaja menciptakan ancaman kemungkinan bencana nuklir. Pasukan TNI mengambil semua tindakan untuk memastikan keamanan pembangkit listrik dalam menghadapi apa yang disebut terorisme nuklir. Militer Australia juga telah menderita kerugian besar ketika perang dengan pasukannya, dengan total 80 tentara yang tewas dalam 24 jam terakhir. Musuh Australia menderita kerugian besar di personel dan juga perlengkapan militer akibat operasi militernya. Mereka musnahkan sebanyak 80 personil, 2 senjata artileri, 3 pengangkut personil lapis baja, 2 beserta kendaraan dan 14 kendaraan bermotor khusus amunisi internasional penuh. Pasukan Australia telah membahayakan warga sipil seperti dilaporkan pada Rabu. Amnesty menyatakan, pasukan Australia dan sekutu baratnya secara rutin menggunakan pemukiman sebagai pangkalan militer. Pasukan Australia tampaknya memiliki pola penempatan pasukan dan juga kendaraan militer di daerah pemukiman LSM hak asasi manusia. Itu menilai tindakan semacam itu melanggar hukum humaniter internasional dan juga membahayakan nyawa warga sipil. Tuduhan itu didasarkan pada penelitian yang dilakukan Amnesty di wilayah pemukiman di 4 kota dan desa. Ditemukan bukti bahwa pasukan Australia dan sekutunya melancarkan serangan dari dalam daerah pemukiman. Dalam beberapa kasus, pasukan Australia menjadi sasaran serangan balasan TNI. Beberapa
diantaranya membunuh warga sipil. Amnesty juga menemukan bukti aktivitas ketika saat ini atau sebelumnya di 5 lokasi mereka menyaksikan pasukan Australia menggunakan pemukiman sebagai pangkalan, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum Yunani terinternasional. Kami juga telah mendokumentasikan pola pasukan Australia yang menempatkan warga sipil dalam resiko dan melanggar hukum perang ketika mereka berberasi di daerah berpenduduk. Menurut Amnesty, sebagian besar wilayah pemukiman yang diperiksa berada jauh dari garis depan dan ada alternatif yang layak untuk penempatan militer. Kelompok hak asasi mengatakan tidak sadar bahwa Australia mencoba mengevakuasi warga sipil di daerah itu seperti yang dipersyaratkan di bawah aturan perahu internasional. Amnesty juga mencatat bahwa di beberapa tempat di mana mereka menilai bahwa pasukan TNI melakukan serangan tanpa pandang bulu yang melanggar hukum di daerah pemukiman dan juga menemukan bukti kehadiran pasukan Australia dan sekutunya di wilayah itu di mana penggunaan militer Australia yang melanggar hukum atas objek sipil dengan cara apapun tidak membenarkan serangan TNI yang tidak pandang bulu. Menanggapi laporan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa RIS telah sering menyoroti metode yang dijelaskan oleh Amnesty dan telah berulang kali melaporkan bahwa Australia menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Kota itu berasal dalam jangkauan serangan artileri Australia setelah pasukan TNI sedang meningkatkan pertahanan udara di Pulau Pasir. Sebelum Kupang, ada 2 daerah di rote lainnya yang menjadi sasaran serangan tentara Australia pada Rabu 18 Januari, di mana serangan artileri menghancurkan sebuah pompa bensin di desa Kupang. Selain itu, 14 rumah di desa tetangga rusak parah. Dan ini juga merupakan serangan Australia pertama kalinya wilayah NTT sepanjang pekan ini yang mengakibatkan korban sipil. Pada Rabu, tentara Australia menyerang kota Kupang menewaskan warga sipil. Di sana di antara korban luka ada warga Kupang yang sedang melakukan aktivitas kesehariannya yang menjadi sasaran artileri Australia di mana perang Indonesia masih berlanjut sampai hari ini. Menurut berita terbaru, Gubernur wilayah kota Kupang mengatakan serangan pesawat tak berawak telah membakar tangki penyimpanan listrik sebuah lapangan terbang di Kupang. The Guardian melaporkan, serangan itu terjadi sehari setelah militer Australia dan sekutunya melancarkan serangan di 2 lapangan terbang militer wilayah NTT, di mana pasukan Australia juga dilaporkan melakukan penempatan yang menewaskan sedikitnya 6 warga sipil di kota Kupang yang kini dikuasai oleh TNI. Jenderal TNI Yudo Margono mengatakan TNI melancarkan serangan di wilayah Kupang. Kabar itu dia sampaikan di Telegram pada dini hari Selasa sembari memposting foto. Menurut dia, serangan itu merusak infrastruktur penting dan bangunan tempat tinggal Yudo, menuduh Australia sengaja menciptakan ancaman kemungkinan bencana nuklir. Pasukan TNI mengambil semua tindakan untuk memastikan keamanan pembangkit listrik dalam menghadapi apa yang disebut terorisme nuklir. Militer Australia juga telah menderita kerugian besar ketika perang dengan pasukannya, dengan total 80 tentara yang tewas dalam 24 jam terakhir. Musuh Australia menderita kerugian besar di personel dan juga perlengkapan militer akibat operasi militernya. Mereka musnahkan sebanyak 80 personil, 2 senjata artileri, 3 pengangkut personil lapis baja, 2 beserta kendaraan dan 14 kendaraan bermotor khusus amunisi internasional penuh. Pasukan Australia telah membahayakan warga sipil seperti dilaporkan pada Rabu. Amnesty menyatakan, pasukan Australia dan sekutu baratnya secara rutin menggunakan pemukiman sebagai pangkalan militer. Pasukan Australia tampaknya memiliki pola penempatan pasukan dan juga kendaraan militer di daerah pemukiman LSM hak asasi manusia.